Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semuanya sehat, Nak ya? Alhamdulillah, Bu. Oke, sebelum kita ke proses pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Deli Saputri, Hadir, Bu. Salwa Dwi, Hadir, Bu. Nur Ramadan, Hadir, Bu. M. Zulkarnain, Hadir, Bu. Rizky Raisita. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir secara keseluruhan. Kalian masih ingat nggak materi yang sudah kalian pelajari di minggu kemarin? Masih ingat, Bu? Materi tentang apa? Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Pintar. Kita masih belajar di tema yang sama, tetapi sekarang kita lebih fokus belajar di tentang hadis. Ya, hadis itu adalah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Kalau di minggu kemarin kita belajar tentang Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, seperti yang disebutkan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 dan ayat 105. Di situ menyatakan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Sekarang kita belajar tentang hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Diharapkan setelah materi ini kalian pelajari, kalian dapat meyakini bahwa hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua. Terus kemudian menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman. Iya, kalian harus yakin bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Terus kemudian yang terakhir, menganalisis kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Oke, sebelum kalian masuk ke materi lebih jauh, sekarang kalian silahkan menuju ke kelompok masing-masing seperti yang sudah Ibu bagi tadi. Ayo silahkan bawa alat tulisnya ya. Oke, sekarang kalian perhatikan dulu ke papan tulis. Ibu akan menjelaskan sedikit dari materi yang akan kalian pelajari. Kalian tahu nggak pengertian hadis itu apa? Hadis itu adalah segala tingkah laku Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan atau takrir. Terus kemudian Allah mewajibkan kepada umatnya, kepada hambanya untuk meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sebuah kebenaran. Hal ini diberikan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Artinya apapun yang dilakukan oleh Rasul wajib kita ikuti, sunnah akan mendapatkan kita pahalanya, dan apapun yang dilarang oleh Rasul maka harus kita tinggalkan. Oke, sekarang sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari tentang hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua, silakan kalian berdiskusi tentang macam-macam hadis, pengertian hadis, dan juga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Untuk kelompok 1, kalian mendapatkan tugas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Terus kemudian untuk kelompok 2, kalian mendapatkan tugas tentang pembagian hadis. Kelompok 3, kalian mendapatkan tugas tentang hadis berdasarkan kualitas. Oke, sekarang silahkan diskusikan, nanti hasilnya presentasikan ke depan. Ibu mau kalian belajar membuat peta
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 dan 3, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke, silakan. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah menjelaskan ayat-ayat yang masih bersifat umum. Apa maksudnya itu? Oke, dari kelompok 1 gimana? Ada yang bisa menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Maksudnya adalah misalkan saja tentang perintah sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah. Salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yaitu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Terima kasih. Bisa dijawab untuk kelompok 2 jawaban untuk secara keseluruhan. Kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Bisa, Bu. Bisa. Oke, alhamdulillah. Sekarang untuk kelompok 2, ayo silakan presentasikan hasil kalian. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembagian hadis berdasarkan kualitas hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, berdasarkan jumlah perawi, hadis mutawatir, dan hadis ahad. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya. Sekarang silakan duduk kembali. Sekarang dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 itu akan diperjelas kembali oleh kelompok 3. Ya kan? Oke, sekarang kelompok 3 silakan mempresentasikan hasilnya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu hadis berdasarkan kualitas. Hadis sahih memiliki matan dan sanad yang terpercaya, berkualitas dan kuat. Hadis hasan dari segi hafalan perawinya kurang dari hadis sahih. Hadis dhaif memiliki kelemahan baik pada matan dan atau sanad. Hadis maud disebut hadis palsu merupakan buatan orang semata. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Berikan aplaus untuk kalian semua. Kalian sudah mulai bisa memahami tentang hadis. Hadis itu apa, macamnya hadis, terus kemudian berdasarkan golongan hadis. Untuk lebih jelasnya, coba kalian lihat kembali yang ada di papan tulis. Itu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini. Fungsi hadis, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan seperti apa fungsi hadis. Ada 3 tadi yang sudah yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang fungsi hadis. Kita perjelas kembali. Fungsi hadis yang pertama, bayan at-taqrir, mempertegas atau memperkuat hukum yang telah ditentukan. Contohnya tadi ya seperti ditanyakan, kewajiban sholat itu ada dituang di dalam Al-Quran. Tetapi bagaimana caranya sholat, kapan waktunya, berapa jumlah rakaatnya itu tidak dirincikan dalam Al-Quran. Akhirnya Rasulullah memberikan perintah, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Berarti sholat kita itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, di sini sudah jelas bahwa Al-Quran, bahwa hadis itu menjelaskan apa yang masih sifatnya umum di dalam Al-Quran. Terus kemudian yang kedua, bayan tafsir, menjelaskan, menafsirkan, merinci ayat Al-Quran. Contoh, Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tapi tidak dijelaskan secara detail. Ini seperti yang pertama tadi, ya. Kewajiban perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Detailnya seperti apa? Tidak ada. Hadislah yang Menjelaskan. Terus kemudian bayan at-tashri, menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Misalkan saja masalah siwak yang tidak terungkap secara detail dalam Al-Quran tapi disunahkan oleh Rasul. Tahu kan siwak? Nah, kalau zamannya Rasul sampai sekarang pun juga masih ada. Itu adalah sebuah pohon yang dipakai untuk membersihkan gigi. Disitulah fungsi sangat banyak fungsi yang ada yang diberikan
dalam siwak itu, tapi itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Terus kemudian selanjutnya macam-macam hadis seperti yang kelompok 12 dan kelompok 3 tadi yang diulas oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Macam-macam hadis, pembagian hadis itu dapat ditinjau dari periwayatannya dan dari sisi diterima atau tidaknya. Hadis ditinjau dari perawinya, itu ada hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Nah, bila ditinjau dari sisi diterima atau ditolak, itu terbagi menjadi 2. Ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ya, tadi kelompok berapa yang membahas tentang hal ini? Kelompok 2. Kelompok 2. Terus penjelasan tentang hadis sahih itu apa, hadis hasan itu apa, hadis dhaif itu apa? Itu kelompok berapa? Kelompok 3. Coba kelompok 3 bisa nggak dibaca kembali hasil diskusi kalian tadi, dibaca dari situ saja. Hadis sahih itu apa? Yang besar suaranya. Hadis sahih memiliki matan dan sanad yang dipercaya berkualitas dan kuat. Hadis sahih itu adalah hadis yang 100% benar adanya. Terus kemudian kalau hadis hasan itu apa? Hadis hasan dari segi hafalan perawinya kurang dari hadis sahih. Tingkatannya hadis hasan ini tingkatannya di bawahnya hadis sahih. Tapi hadis ini masih bisa kita ikuti, masih bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir sekarang hadis dhaif itu apa? Hadis dhaif memiliki kelemahan baik pada matan dan atau sanad. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah. Ya, tapi hadisnya masih bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, masih bisa kita jadikan motivasi. Kalian sering kan mendengar ungkapan tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Apakah umat Islam itu harus menuntut ilmu semuanya ke Cina? Tidak. Itu adalah sebuah motivasi bahwa umat Islam harus rajin menuntut ilmu. Itu salah satu contoh dari ini. Ya, masih bisa dijadikan motivasi. Terus ada lagi satu hadis yang tidak disebutkan di sini, yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis palsu itu apa? Sebuah ayat, dia tulisannya memakai bahasa Arab, tetapi dia sebenarnya bukan hadis, sesuatu yang bukan bersumber dari Rasulullah. Kalian pelajari perbuatan hadis. Kalian tahu nggak pengertian hadis itu apa? Lakukan hadis itu apa? Segala tingkah laku Nabi. Apa yang dijelaskan bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Perbuatan maupun perkataan. Materi kita kali ini. Terus kemudian tentang wajib dari awal sampai di akhir tadi sudah kalian diskusi, mempresentasikan hasil. Terus kemudian ada yang sudah berani bertanya, ada yang teman kalian juga ada yang sudah menjawab. Alhamdulillah Ibu apresiasi tentang keberanian kalian hari ini untuk menunjukkan bahwa kalian ternyata bisa. Kalian ternyata mampu. Jadi dari awal tadi belum menjelaskan materi secara keseluruhan, kalian sudah mampu memahami materi yang harus kalian pelajari hari ini. Terakhir, sebelum Ibu tutup, kesimpulan materi kali ini kita apa ya? Kita belajar tentang hadis. Yang pertama yaitu kesimpulannya materi kita hari ini. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perbuatan serta penetapan Nabi Muhammad yang telah terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Iya. Terus kesimpulan yang kedua, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kalian harus yakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, baik itu ucapan maupun perbuatan, ketika kita mengikutinya, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau perbuatan wajib itu sumbernya dari Al-Quran, yaitu perintah Allah, seperti contohnya sholat 5 waktu. Gerakan sholat kita ikuti dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus kemudian sunnahnya sholat rawatib. Kalian masih ingat materi itu? Sholat yang dilaksanakan sebelum sholat sunnah, sebelum dan sesudah sholat wajib. Itu sunnah hukumnya. Kenapa kok kita lakukan itu? Kalau sholat wajib kita itu masih kurang sempurna, ditutupilah dengan sholat sunnah itu tadi. Ya, ketika apapun yang dilakukan oleh Rasul, baik ucapan maupun perbuatan itu kita ikuti, berarti kita mendapatkan pahala. Itu yang namanya sunnah. Kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Tapi lebih baik kita lakukan. Biasakan itu dalam kehidupan sehari-hari, supaya itu saling melengkapi.
kekurangan tertutupi dengan sunnahnya Rasul. Terus kemudian harus kalian yakini bahwa ketika kalian melaksanakan sunnahnya Rasul itu sama dengan kalian melaksanakan perintah dari Allah. Terakhir sebelum ibu tutup, selalulah berbuat kebaikan, tanamkan dalam diri kalian bahwa ketika kebaikan akan kalian lakukan setiap harinya, maka kalian akan mendapatkan kebaikan. Keburukan yang kalian lakukan, maka hasilnya pun akan menjadi keburukan. Jadi tanamkan dalam diri kalian. Kalian akan dimintai pertanggungjawaban suatu saat nanti. Apapun yang kalian lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Terakhir, tugas untuk kalian. Kalian kemarin kan sudah diberikan tugas membuat peta konsep tentang hadis. Nah, sumber hukum Islam yang ketiga itu adalah ijtihad. Jadi materi kita yang akan datang, kita belajar tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. PR kalian membuat peta konsep tentang ijtihad. Ini nanti didiskusikan sama dengan hari ini. Ibu harapkan kalau hari ini kalian yang bertanya masih satu orang, harapan ibu yang lebih aktif lagi untuk di pertemuan yang akan datang. Oke? Tidak ada pertanyaan lagi sebelum ibu akhiri? Siap. Sudah? Sudah ada, Bu. Bisa difahami materi kita hari ini? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.